Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya masuk ke sesi yang ke-9. Sesi yang ke-9 ini saya memilih eh, materi ya, atau saya akan membawakan materi terkait dengan kompleksitas masalah perizinan dan penataan perizinan pada perkebunan kelapa sawit khususnya ya. Jadi nanti materi ini itu akan membahas kompleksitas perizinan di industri perkebunan kelapa sawit, teman-teman ya. Di Indonesia fokus utamanya itu pada sistem perizinan dan upaya penataan yang kemudian sedang berlangsung, karena kita tahu bahwa Indonesia ini kaya sekali akan kelapa sawit. Kemudian data menunjukkan kontribusi industri sawit itu mencapai lebih dari 3,5% PDB nasional pada tahun 2023. Lah, yang melatar belakang itu apa sih? Kemudian pentingnya industri kelapa sawit khususnya di Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan penyumbang ya, mayoritas nih, merajai nih teman-teman ya. 57% ekspor minyak sawit di dunia pada tahun 2022. Kemudian sektor ini itu juga menghasilkan devisa dari 30 miliar US dollar per tahun. Artinya banyak sekali ya teman-teman ya, cukup signifikan. Kemudian terkait dengan dampak ekonomi, industri ini mengelola 16,38 juta hektar lahan perkebunan, menyerap 16,2 pekerja terkait di seluruh rantai nilai. Jadi semuanya ya secara masif itu ada. Kemudian skema perizinan dalam industri sawit itu bagaimana sih? Yang kemudian perlu ditanyakan kan seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah adanya komponen izin utama. Ada HGU, ada IU, ada AMDAL, juga UKL, UPL, yang kemudian menjadi syarat dasar operasi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya kompleksitas administrasi. Kompleksitas administrasi itu yang gimana sih? Yang kemudian kita bisa uh, mengulas terkait dengan rata-rata yang membutuhkan lebih dari 5 izin utama dan 15 izin pelengkap operasional. Jadi saling melengkapi nih teman-teman. Kemudian ada lintas instansi. Saat kita berbicara masalah lintas instansi, maka kita akan berbicara bagaimana memerlukan koordinasi Kementerian ATR, KLHK, kemudian juga pemerintah daerah. Jadi jangan sampai nanti tidak ada uh, koordinasi. Jadi satu sama lain itu saling koordinasi. Ada sinkronisasi dan harmonisasi. Untuk kerangka hukum ya perizinan kelapa sawit ini, teman-teman, yang pertama itu adalah terkait dengan eh, peraturan turunan. Saat kita berbicara masalah peraturan turunan, maka kita sedang berbicara masalah dinamika regulasi. Dinamika regulasi itu yang gimana sih? Dinamika regulasi itu adalah perpres, permen, kemudian sampai dengan ke perda. Kemudian terkait dengan tumpang tindih kewenangan itu yang gimana? Kalau kita berbicara masalah tumpang tindih kewenangan, maka kita berbicara masalah overlap antara pusat dan daerah. Nah, landasan utamanya apa? Landasan utamanya itu ada pada Undang-Undang Nomor 39 2014 dan PP Nomor 24 Tahun 2021. Kemudian terkait dengan tantangan utama proses perizinan, jadi kita akan berbicara terkait dengan waktu pengurusan. Rata-rata itu membutuhkan 2 sampai 5 tahun untuk mendapatkan izin lengkap. Nah, ini dia memang agak sedikit itu ya teman-teman ya, agak sedikit effort di sini. Kemudian biaya terkait dengan estimasinya itu antara 300 sampai dengan 800 juta untuk pengurusan izin atau HGU. Kemudian terkait dengan ketidakpastian, prosedur berubah-ubah dan rawan praktik pungli itu ternyata kalau apa tuh namanya tantangan di proses perizinannya perkebunan kelapa sawit.
Nah, di sini saya akan sedikit mengulas terkait dengan studi kasus overlapping izin usaha, izin lahan, sorry. Yang pertama itu terkait dengan status kawasan hutan. Jadi 3,4 juta hektar sawit itu berada di kawasan hutan yang tentunya ini nanti akan merusak ekosistem. Yang kedua, dualisme perizinan. Jadi izin perkebunan itu bertentangan dengan status kehutanan. Pastinya ya teman-teman ya, karena yang namanya kemudian membuka lahan itu kan berarti kan menebang ekosistem lagi. Kemudian terkait dengan upaya penyelesaian. Jadi pelepasan kawasan hutan atau sanksi nih teman-teman. Kemudian terkait yang ke selanjutnya itu ada konsekuensi. Jadi konflik lahan dan sanksi administrasi saat kemudian terjadi problem. Nah, kemudian bagaimana sih masalah penataan data dan informasi perizinan? Yang pertama itu data tidak sinkron. Jadi di sini sistem informasi berbeda antar instansi. Instansi KLHK beda, instansi ATR beda, gitu ya teman-teman ya. Kemudian digitasi terbatas. Kurangnya peta digital terintegrasi. Kemudian tumpang tindih, jadi 12% izin itu saling beririsan atau duplikasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada hal yang terkait dengan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama, terkait dengan sosial, potensi kriminalisasi petani dan korporasi konflik dengan masyarakat lokal. Pasti itu sudah menjadi apa tuh namanya suatu keharusan malahan. Pasti nanti akan terjadi potensi konflik kriminalitas ya antara korporasi dengan masyarakat lokal. Yang kedua terkait dengan ekonomi. Saat kita berbicara masalah ekonomi, maka kita akan berbicara terkait dengan hambatan investasi triliunan rupiah. Lah, kita bukan berbicara masalah miliaran lagi, tapi kita berbicara masalah triliunan rupiah. Penurunan produktivitas dan daya saing. Kemudian terkait dengan lingkungan, kegiatan ilegal lah, tanpa pengawasan, deforestasi dan kebakaran lahan. Biasanya kan kadang sengaja ya ada oknum, nah saya berbicaranya oknum. Oknum yang kemudian itu karena dia tidak mendapatkan izin lahannya dibakar. Sudah, mau tidak mau. Kemudian terkait dengan skema OSSRBE, upaya reformasi perizinan yang pertama itu terkait dengan target hasil. Saat kita berbicara masalah target hasil, pengurangan waktu 60%, maka kita akan berbicara terkait dengan transparansi yang meningkat. Yang kedua, proses digital ya. Jadi satu sistem terintegrasi nasional. Landasan hukumnya itu implementasi PP nomor 5 tahun 2021 sejak tahun 2021. Kemudian terkait dengan inisiatif penataan dan legalitas oleh pemerintah. Saat kita berbicara masalah legalitas ya, penataan dan legalitas oleh pemerintah, maka aspek yang pertama kali akan kita ulas itu terkait dengan inventarisasi dan revisi. Jadi instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 mewajibkan audit menyeluruh terhadap izin perkebunan sawit yang ada. Moratoriumnya itu terkait dengan penghentian sementara pemberian izin baru untuk menata izin yang kemudian sudah ada. Nah, sanksi sama integritasnya itu bagaimana, Pak? Sanksi dan integritas itu terkait dengan penerapan fakta integritas dan sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan. Nah, kemudian peran asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat itu bagaimana? Jadi, terkait dengan asosiasi petani, SPKS aktif itu melakukan edukasi petani dan pendampingan legalitas izin perkebunan. Yang kedua terkait dengan advokasi LSM, ya, itu mendorong transparansi perizinan dan keadilan bagi petani kecil. Terkait dengan organisasi industri, GAPKI memfasilitasi 41% perkebunan rakyat melalui program kemitraan. Jadi sudah diuntungkan nih, sudah dibantu dengan program kemitraan. Nah, terkait dengan solusi digitalisasi dan integrasi sistem perizinan, maka peta digital dan blockchain ya itu mengadopsi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pelacakan izin.
mengurangi manipulasi data dan memastikan integritas informasi. Terkait dengan satu data sawit, itu kemudian nanti akan membangun portal, ya, portal informasi terpadu untuk verifikasi legalitas lahan. Kemudian memberikan akses publik pada data perizinan terbuka. Kemudian terkait dengan satu pintu OSS, itu akan kita akan mengaitkan dengan apa? Pemangkasan. Pemangkasan apa nih? Pastinya akan terjadi pemangkasan birokrasi dengan sistem pelayanan yang kemudian terintegrasi, satu sama lain saling berhubungan, ya, mengurangi titik kontak yang rawan penyelewengan. Jadi semuanya itu terakses di satu pintu OSS ini. Teman-teman menghindari apa? Menghindari kontak fisik lah. Kalau kemudian nanti ada kontak fisik, biasanya nanti akan timbul penyelewengan. Nah, terkait dengan rekomendasi kebijakan penataan perizinan sawit, yang pertama itu terkait dengan harmonisasi regulasi. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah harmonisasi regulasi, artinya kita sedang membicarakan terkait dengan penyelarasan peraturan lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Yang kedua, terkait dengan penegakan hukum. Jadi tindakan tegas terhadap pelanggaran tanpa mengkriminalisasi petani kecil. Itu amat sangat penting ya teman-teman. Kemudian terkait dengan insentif kepatuhan. Jadi memberikan dukungan teknis dan kemudahan bagi pelaku usaha yang patuh. Jadi akan disupport seperti itu. Kemudian terkait dengan standar internasional. Saat kita berbicara masalah standar internasional, artinya kita sedang berbicara bagaimana kemudian kita menyelaraskan sistem perizinan dengan tuntutan di pasar global. Artinya apa? Tidak boleh kemudian satu sama lain itu tidak bersinggungan. Jadi sama lain itu harus bersinggungan, teman-teman. Harus laras, ya. Bisa kemudian ada adaptif dengan pasar global. Jadi perizinan itu juga tidak kaku. Perizinan juga harus tahu, oh ternyata pasar global itu seperti ini loh. Nah, kemudian tren dan tantangan di masa depan yang kemudian akan dialami oleh perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu terkait dengan regulasi internasional, yang terkait dengan AUDR, yaitu menyelaraskan traceability penuh. Kemudian terkait dengan persaingan global, jadi tuntutan tata kelola berkelanjutan menjadi kunci akses pasar premium. Sertifikasi ISPO RSPO menjadi prasyarat ekspor di negara maju. Kemudian terkait dengan teknologi, digitalisasi rantai pasok dan verifikasi izin berbasis blockchain. Nah, kesimpulan dan penutupnya, teman-teman, ini terkait dengan kontribusi global, pangsa ekspor sawit Indonesia dari total dunia. Kontribusinya itu hampir separuhnya sendiri. Terkait dengan kontribusi PDB, presentasi sawit terhadap ekonomi nasional, ternyata berdampak besar juga. Terkait dengan tenaga kerja, ya, jumlah pekerja terkait industri sawit, penataan perizinan menjadi kunci daya saing industri sawit Indonesia. Diperlukan sinergi multi stakeholder dan digitalisasi menyeluruh. Reformasi perizinan akan menjadi keberlanjutan lingkungan sekaligus pertumbuhan ekonomi dan nasional. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sesi yang ke-9. Nanti akan kita lanjutkan di sesi yang ke-10 untuk hari ini. Terima kasih.
Nyala, masih buka ya guys. Semoting, nyala. And there's a place that I've dreamed of. Di antara senyuman beristirahat, perjalanan panjang yang begitu malam. Guess I tumbuh besar. Lari jatuh, tumpah berasnya sakitnya.
sih telepon mulu? Gue mau ngajar, tinggal sekelas doang. Apa sih 5 menit? Ini kok pulang sih? Bisa pulang. Ya, oh ini kan sibuk ngerti dewe. Mau bengi aku keturun mau bengi bar gitu sih aku tuh jenenge berarti apa? Aku paham. Apa yang kau pikirkan? Aku paham, paham. Tapi yo mengerikan. Kok berantem itu priye? Konsepnya titik kita sih. Kok ngomongnya challenge sih apa namanya? Kasih. Padahal anak kaji sih. Disampean ke posisi nang endi? Lah kan keretane jek mengko sik ketok e. Sing langsung apa sing sampean kabis apa Solo Semarang dhisik apa sing langsung? Oh, no sing langsung. Ih, sungkan temen. Gue bengi aku aja ngajar sampai jam 5 nanti setengah 4 aku ngajar di UT sampai dengan jam 5-an. Wanger pokoknya. Sudah dia besok. Nah, ya sesuk paling-paling bisa. Oh iya ding ya, sore paling bengi. Bengi, bengi, bengi. Paling sore bengi. Malam, malam sekalian nanti wong sampean balik yo ora usah tak jempol wis engko tak jaluk ke tanda tangan sekalian dolan. Ya aku tadi wong apa timbang aku mendempul kan wong ono kalian kan tinggal aku jaluk ke sekalian ke dolan ngono. Tapi kamu nyambel kan? Aku tahu apa yang kamu pikirkan saat kamu mengambil celana. Celananya. Wong kok uteknya kok kriminal kayak wis kan.